Bab 3. Hak perlindungan diri. Hak negatif berupa perlindungan diri sama artinya dengan hak positif, yaitu hak mendapatkan mata pencarian keduanya atas jaminan negara, tidak sulit untuk memahaminya, makanan lezat yang berlimpah, pakaian halus atau tebal, untuk musim panas atau dingin bertimbun-timbun, kasurnya empuk, serta selimut dan kelambu tak kekurangan. Tidak ada gunanya kalau perlindungan diri tak terjamin. Nasi dimakan terasa sekam, air diminum berasa duri. Tidur gelisah karena hati selalu dalam ketakutan. Para budak belian pada zaman Yunani dan Roma sering mendapat layanan lahir yang memuaskan, seperti menjadi mandor perusahaan atau gurunya anak orang kaya. Namun mereka belum merasa aman, tentram, dan menganggap dirinya manusia penuh. Tuan yang baik budi mungkin besok jatuh melarat ataupun meninggal. Si budak mungkin bertukar tuan dan tidak berhak apa-apa, tak dilindungi oleh undang-undang negara. Dia boleh dijual atau dibeli seperti barang, boleh dipekerjakan atau dipukuli sampai mati. Tak ada orang, golongan, atau badan politik yang melindunginya. Di zaman feodal, budak tidak boleh lagi diperjualbelikan. Dia terikat pada tuan tanahnya. Hasil pekerjaan yang boleh untuk diri dan keluarganya hanya cukup untuk keperluan hidup seperti budak belian Yunani. Tidak ubahnya dengan hewan pengangkut. Sedangkan budak feodal di Perancis harus menanggung beban pajak yang berat, dan hasil yang mereka peroleh 14% harus dibayar kepada kaum ningrat, 14% lagi untuk kaum pendeta, dan 53% diberikan kepada kerajaan. Mereka hanya memperoleh sisanya untuk keperluan bersama keluarganya. Bagaimana jika panen gagal dan si budak sudah banyak utang untuk membeli bibit, pupuk, atau keperluan sosial layaknya manusia? Kalau saya tidak salah, dari 25 juta penduduk Perancis pada masa revolusi, kaum yang kaya dan berkuasa yaitu ningrat dan pendeta, jumlahnya hanya 200.000 orang atau 1% saja. Sisanya yang 99% adalah kaum yang dinamakan golongan ketiga atau tiers stand, termasuk di dalamnya kaum tani, buruh, dan borjuis atau bankir, majikan, dan saudagar. Pendeta Sieyès yang mengambil bagian paling besar pada awal revolusi 1989 mengadakan tanya jawab yang jitu dan pendek. Apakah golongan itu? Jawab, semua. Apakah mereka sampai sekarang? Dijawab, tidak apa-apa. Apakah kemauan mereka? Dijawab, semua. Golongan ketiga mendesak, memperjuangkan, dan dengan sempurna mendapatkan hak perseorangan manusia atau les droits de l'homme yang masih menjadi batu ujian sampai sekarang. Pergolakan merebut hak perorangan berupa positif dan negatif itu yang merebut hak memperoleh mata pencarian yang mendapat pelindungan pasti oleh undang-undang negara sudah berlaku sejak lama, terutama di dunia barat. Perjuangan proletar tanah melawan Patrisia, tuan tanah Roma yang dipimpin berturut-turut oleh dua saudara Gracchus dan oleh Catalina. Perjuangan buruh dan perusahaan di Jerman adalah tuntutan untuk mendapatkan hak yang pasti. Tetapi di Roma ataupun di Jerman, alat masyarakat lama dalam produksi sosial masih kuat, belum bisa ditumbangkan. Sebaliknya, alat masyarakat baru dalam produksi dan sosial masih belum cukup kuat untuk menggantikan yang lama. Masyarakat feodal di Perancis memang bobrok ke dalam dan keluar, tak sanggup lagi meneruskan kehidupan masyarakat
cara menghasilkan di atas tanah dan di perusahaan sangat mengungkung golongan baru kuat dalam masyarakat. Ialah kaum berjuis dengan bantuan kaum proletar. Pertentangan hidup dalam segalanya, baik perekonomian, politik, sosial, kebudayaan, dan akhirnya dalam perlindungan, sangat menyolok. Hak luar biasa dari mereka yang memegang kekuasaan dapat dipakai setiap waktu terhadap siapa saja dengan tetre de seset, dengan tak ada tuduhan pelanggaran undang-undang yang pasti dan ditetapkan lebih dahulu. Orang yang tidak disukai sewaktu-waktu boleh ditangkap dan ditahan dalam penjara selama maunya yang berkuasa itu saja. Sering terjadi mereka tidak bersalah sedikit pun meringkuk seumur hidup dalam penjara yang kamarnya gelap, sempit dan kotor. Dalam pemeriksaan untuk mendapatkan bukti pelanggaran yang dituduh dan ditahan itu boleh disiksa, dipukuli, disepit anggota badannya dengan besi, ditusuk jarinya atau dibakar mulutnya sampai si pesakitan terpaksa mengaku. Sering terjadi pesakitan mengakui tuduhan bukan karena ia melakukan pekerjaan yang dituduhkan itu, melainkan karena tidak tahan siksaan. Hukuman dijatuhkan semaunya hakim saja. Tidak sedikit dijatuhkan pada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Tidak beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan ke petai Jepang. Sebelum revolusi Prancis, orang boleh dianiaya, dikoyak menjadi 4 dan ditarik dengan kuda, direndam sampai mati, atau dibakar hidup-hidup. Dengan runtuhnya Bastille, maka berakhirlah semua penangkapan, pemeriksaan dan hukuman yang sewenang-wenang. Bastille adalah penjara di kota Paris. Lambang kesewenang-wenangan feodalisme yang diratakan dengan tanah oleh rakyat revolusioner. Dengan hancurnya masyarakat feodalisme sampai ke akar-akarnya, maka lenyaplah bahaya yang sewaktu-waktu bisa menimpa seorang warga negara.